Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh simpatisan Partai Hanura, khususnya simpatisan saya. Teman-teman, kita masih berjuang. Jadi teman-teman jangan putus asa. Hanura telah memiliki beberapa bukti yang bisa kita gunakan untuk menggugat. Jadi garis besarnya begini, ada salah satu partai di dapil kita, dapil 3, itu caleg nomor urut pertamanya itu punya suara itu, pertama itu dia punya suara 711. Kemudian digelembungkan, ditambahkan itu sekitar 1174 suara, ditambahkan ke 711 tadi. Itu dia menghasilkan 1885. Dari 711 dia jadi 1885. Tidak sampai di situ. Mereka tambah juga kepada suara partainya. Jadi suara partai itu ditambah lagi. Tadi kan suara caleg, ini suara partai. Suara partai itu ditambah 1197 suara. Maka suara partai ditambah dan suara caleg itu dan suara caleg di dapil itu dia mendapat 3084 suara. Di mana tahunya? Di sini. Jadi Hanura terima kasih kepada teman-teman. Ini Hanura memiliki ada 156 TPS di dapil 3. Kita memiliki dia punya bukti ini. Bukti C hasil dan juga kita punya bukti D hasil. Ya. Nah, ini di TPS, lihat, Pasar Sentral ada 35, kemudian di Koprapoka ada 49 TPS, kemudian di Sempan ada berapa itu? 30 TPS, kemudian di Otomona 42 TPS. Jumlah keseluruhannya semua itu 156 TPS C1 hasil. Ya, C1 hasil ini yang menjadi bukti kuat kita untuk kita gugat. Kita gugatnya kemana? Kita bisa gugat ke Mahkamah Konstitusi setelah ada putusan. Apa bukti kita bisa gugat? Kita sudah punya laporan ke Bawaslu. Ya, laporan kita ke Bawaslu. Kalau Bawaslu bisa tanggapi secepatnya, maka ini tidak sampai ke Mahkamah Konstitusi. Kalau dia sampai di Mahkamah Konstitusi, maka terseretlah Bawaslu, terseretlah KPU, karena mereka bisa di DKPP-kan dan bisa dijadikan tindak pidana. Nah, teman-teman, apakah kita selesai sampai di sini ketika kita menggugat? Tidak. Setelah ini terbukti bahwa ada penggelembungan, maka kita pidanakan orang yang menggelembungkan suara itu. Di mana dipidanakan di Gakundu. Habis itu kita melaporkan ke Gakundu untuk tindak pidana. Ancaman hukumannya saya tidak tahu, sekitar 2 tahun. Nah, teman-teman, dalam penyelidikan dan penyidikan di sistem penyidikan kita 2 alat bukti sudah cukup. Tapi kita Hanura punya 4 alat bukti. 4 alat bukti itu kita punya laporan. Ya, seperti ini ya, lihat ya. Di dalam ini kita sudah pernah buat laporan. Form keberatan 2 kali ini. Form keberatannya kita buat satu di sini dan satunya juga di Nabire. Ada 2 ya, ini. Satunya di sini, satu di Nabire. Siapa yang menerima laporan kita ini? Yang menerima laporan ini di Nabire, Provinsi Papua. Di sini juga kita sudah buat laporannya, diterima oleh Pak DT, Ketua KPU-nya DT Bagau ya. Kemudian di sana juga kita masukin juga laporan. Jadi tanggal 9 kita laporkan form keberatan juga tanggal 13 di Nabire. Nah, ini semua cukup kuat alat bukti kita. Kita simpan ini alat buktinya. Nah, lihat, ada 6 dapil, 4 kelurahan ditambah ini C1 hasil dengan D1 hasil. Plus dengan laporan kita dan tanda terima kita dari Bawaslu. Kita punya tanda terima.
Jadi lengkap sudah, teman-teman, sabar, kita akan menempuh jalur ini, jalur hukum. Santai saja, karena kita punya pengacara ada, kita punya ini semua, mereka yang bekerja untuk sampai ke Mahkamah Konstitusi. Kalaupun tidak sampai ke Mahkamah Konstitusi, kita berharap tidak sampai ke Mahkamah Konstitusi. Kalau sampai, maka itu terseret seluruh penyelenggara pemilu. Saya pikir begitu ya. Selamat menjalani ibadah puasa, sabar, tenang, jangan buat ulah macam-macam. Ini kita sudah serahkan kepada mekanisme di pelanggaran pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.